Selamat siang, di sebelah saya ada Samsung Galaxy S26 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan kita. Samsung memang memisahkan tombol pintasan dari notifikasi, jadi pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Dan di sini Anda seharusnya dapat melihat hotspot Anda. Anda bisa mengusap daftar ini ke bawah untuk menampilkan label, dan Anda bisa melihat mobile hotspot ada di sini untuk saya. Dan jika Anda tidak menemukannya di daftar ini, Anda sebenarnya bisa menambahkannya. Jadi Anda bisa melakukannya dengan mengetuk ikon pensil di sini. Lalu di bagian bawah, Anda akan menemukan edit, tambahkan kontrol, dan ini akan menampilkan tata letak yang agak membingungkan dengan semua kontrol, bahkan yang sudah ditambahkan terlihat di sini dalam kategori yang memakan terlalu banyak ruang. Bagaimanapun di suatu tempat di sini, Anda akan menemukan hotspot Anda. Jadi ada di bagian koneksi di sini. Anda bisa melihatnya di sini. Sekarang sudah ditambahkan seperti yang bisa Anda lihat dari tampilan ikon ini. Ikonnya sedikit lebih redup dibandingkan dengan yang lain seperti ini. Jadi ini adalah kontrol yang bisa saya tambahkan dan jika saya lakukan hanya untuk mendemonstrasikannya. Ketika saya mengkliknya, kontrol itu secara otomatis langsung ditempatkan di bagian bawah daftar entah kenapa dengan alasan yang konyol. Jadi kita akan memindahkannya ke lokasi yang seharusnya, di mana Anda kemungkinan besar ingin kontrol ini berada. Entah kenapa, sekarang kontrol itu tidak lagi bisa dipindahkan ke sana. Logika Samsung, kalau tidak rusak, ya dirusak saja. Jadi kita akan menahan ini. Dan dari sini kita bisa menyeretnya. Dan kita bisa langsung meletakkannya di daftar ini, dan kontrol itu akan ditambahkan ke daftar tersebut. Jadi mari kita klik selesai, dan untuk menunjukkan dengan cepat, sekarang kontrolnya ada di sini, di bagian bawah. Jadi sekarang kita sudah punya tombol toggle di sini, kita bisa menahannya untuk pertama kali dan ini akan langsung membawa kita ke pengaturan. Saya memang menyarankan untuk menavigasi ke sini. Alasannya adalah karena kita punya kata sandi yang dihasilkan secara acak, jadi kita akan langsung klik ini. Hapus saja. Dan kita akan menggunakan kata sandi baru atau masukkan kata sandi baru. Kata sandi itu harus terdiri dari minimal 8 karakter. Sekarang bisa berupa huruf, angka. Tidak masalah, saya hanya menggunakan angka saja untuk kemudahan. Selain itu, Anda juga punya nama jaringan yang pada dasarnya adalah nama Wi-Fi. Dan biasanya itu hanya nama perangkat Anda atau lebih seperti model perangkat Anda. Jadi, kalau kita gulir lebih ke bawah, saya akan tutup dulu keyboardnya. Kita punya band. Secara default, ini diatur ke 2,4 dan 5 GHz yang cukup bagus. Ini memungkinkan perangkat lain untuk menentukan kemana mereka akan terhubung biasanya. Tapi saya ingin memeriksanya dengan cepat. Biar saya coba dulu di ponsel saya, karena sebelumnya saya sempat melihat sesuatu. Dan saya ingin melihat apakah ini masih terjadi di sini. Dan ternyata memang begitu. Jadi meskipun sudah dipilih 2, 4, dan 5, saya bisa lihat ini bukan 5. Mari kita coba sambungkan. Mungkin ini akan berubah nanti. Sambungkan. Tidak, masih 2,4. Anda bisa masuk ke pengaturan lalu kelanjutan. Ya, ini 2,4. Jadi entah kenapa meskipun saya sudah memilih opsi 2,4, ponsel saya, setidaknya di sini, tidak terhubung ke 2,4. Dan ini sangat mudah untuk dicek. Biar saya coba, nyalakan mode terang dan tingkatkan kecerahan. Oke, saya sedang mematikan. Oh maaf, saya sedang di mode hemat daya. Nah, sekarang saya bisa menonaktifkan ini. Jadi selain dari kekuatan sinyal jaringan, kamu juga bisa melihat ada angka di sana untuk beberapa jaringan ini. Jadi kamu bisa lihat yang ini di sini ada angka 5, 6, 5, tidak ada 5. Jadi ini berarti misalnya jaringan yang satu ini menggunakan 5 GHz. Yang ini menggunakan 6 GHz, 5 GHz, dan yang ini menggunakan 2,4 tanpa label. Entah mengapa. Padahal di sini kita sudah disetel ke 24 dan 5, saya hanya mendapatkan 2,4 di perangkat saya. Itu agak aneh, seharusnya tidak seperti itu.
Sekarang mari kita periksa dengan cepat jika kita mengubahnya menjadi 5 saja. Ya, mari kita... Saya akan menyalakannya dan saya melihat ini berubah. Sepertinya saya akan memberikan dia sedikit waktu luang sebentar saja untuk menenangkan diri. Ini justru menyegarkan. Bukan, ternyata angkanya masih tetap berada di posisi 2,4. Baiklah, kalau begitu ini benar-benar terasa sangat aneh sekali dan cukup membingungkan bagi saya saat ini. Oke, bagaimanapun juga. Jadi jelas ada sesuatu yang benar-benar kacau di sini karena ini bahkan tidak berfungsi dengan benar yang sungguh luar biasa. Tapi secara umum ini mungkin saja disebabkan oleh alasan bahwa saya masih mendapat sinyal, jadi itu juga aneh. Biasanya kartu ini saya kira memang agak tidak berfungsi, jadi itu bisa jadi salah satu alasan kenapa saya pikir ini mungkin tidak bekerja dengan benar. Tapi ya entah bagaimana saya tetap mendapat sinyal. Bagaimanapun juga saya akan menjelaskan ini seolah-olah semuanya berjalan dengan benar. Mungkin saja Samsungnya yang bermasalah di sini dan tidak menampilkan ini dengan benar. Jadi, saya akan berasumsi bahwa perangkat 1200 mereka tahu apa perbedaannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kalau tidak, semoga saja mereka benar-benar memperbaruinya atau menambalnya. Tapi bagaimanapun juga, ini pada dasarnya adalah tata letak yang dirancang dengan baik. Jadi ini memberitahu Anda bahwa semakin ke kiri semakin kompatibel, semakin ke kanan semakin berorientasi pada performa. Dan secara umum, penjelasannya 2,4 di sini, Anda hanya punya 2,4. Ini akan menjadi jenis jaringan yang benar-benar didukung oleh setiap perangkat yang mendukung konektivitas Wi-Fi. Sekarang, jika kita beralih ke 5 GHz, kita melewati yang di tengah, ya, karena itu hanya kombinasi dari yang ini dan yang ini. Jadi 5 GHz akan menjadi yang lebih baru. Jadi perangkat dari sekitar 5 tahun yang lalu seharusnya sudah mendukung ini pada umumnya. Tapi perlu diingat, bahkan di tahun 2026 masih ada misalnya ponsel-ponsel sangat murah yang dirilis dan tidak mendukung jaringan 5 GHz. Jadi kamu tahu, kamu mungkin punya perangkat berusia 5 tahun dan bisa jadi perangkat itu mendukung atau tidak mendukung 5 GHz. Sekarang kalau kamu tahu itu bagus. Kalau kamu tidak tahu apakah perangkat itu mendukungnya, yang bisa kamu lakukan adalah menyalakannya di sini. Lalu ambil perangkat yang ingin kamu hubungkan, perangkat yang kamu tidak tahu apakah mendukung atau tidak, dan setelah kamu mengaktifkan ini, cek apakah perangkat itu bisa melihatnya. Jika perangkat itu bisa melihat hotspot kamu, berarti perangkat itu mendukungnya. Jika tidak pernah muncul di daftar, berarti perangkat itu tidak mendukungnya. Sekarang, keunggulan 5 GHz dibandingkan 2,4 GHz adalah karena ini teknologi yang lebih baru, jadi kecepatannya akan lebih tinggi. Latensinya lebih rendah, lebih banyak perangkat yang bisa terhubung dalam satu waktu, serta lebih mampu menangani lalu lintas yang padat seperti jalur yang ramai. Jadi frekuensi 5 GHz misalnya dibandingkan dengan 2,4 GHz bisa jauh lebih sepi. Ada banyak perangkat yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz, misalnya perangkat smart home, bahkan yang tidak memiliki Wi-Fi sekalipun. Tapi misalnya kamu punya seperti perangkat meter, menurut saya juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Jadi jelaslah bahwa semua perangkat yang menggunakan jenis frekuensi yang sama akan mulai saling mengganggu. Dan begitu mereka melakukannya, Anda mungkin akan mengalami beberapa masalah. Jaringan 5 GHz sedikit lebih tahan terhadap interferensi antara jumlah perangkat yang sama. Jadi sistem ini akan menanganinya dengan jauh lebih baik. Jadi ini adalah salah satu manfaat yang baik seperti kecepatan, latensi, dan perangkat yang terhubung. Semua ini ada di ponsel, jadi perangkat yang terhubung Anda tidak menjalankan server dari ponsel Anda. Mari kita perjelas soal ini. Latensi, Anda dibatasi oleh jaringan seluler Anda dan hal yang sama berlaku untuk kecepatan. Anda dibatasi oleh jaringan seluler Anda. Oleh karena itu, banyak hal seperti ini sebenarnya tidak terlalu penting. Dan hal ini semakin didorong dengan adanya jaringan 6 GHz yang saat ini merupakan yang terbaru. Dan pada dasarnya ini meningkatkan apa yang sudah saya sebutkan di atas apa yang dilakukan oleh 5. Jadi kecepatannya menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Sekarang, sekali lagi, pada titik ini 6 GHz mengharuskan Anda memiliki perangkat yang relatif baru agar bisa mendukungnya, dan kemungkinan besar Anda mungkin belum memilikinya.
Sekali lagi, seperti halnya 5 GHz, 6 GHz itu terlalu berlebihan untuk sebuah ponsel. Sekali lagi, Anda pada dasarnya akan dibatasi oleh jaringan seluler Anda, jadi pada kenyataannya ini agak tidak berguna. Dan jika hanya untuk memberi Anda sedikit nama untuk ini, karena 6 GHz, 5 GHz sebenarnya bukanlah cara penamaannya, jadi pada kenyataannya, yang akan Anda lihat misalnya adalah perangkat Anda mendukung Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E, atau hanya Wi-Fi saja. Dan Anda mungkin menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki angka 5 di dalamnya. Jadi alasannya adalah, apapun yang hanya diberi label sebagai Wi-Fi mengacu pada ini. Apapun yang diberi label sebagai Wi-Fi 6 tidak mendukung 6 GHz. Itu hanya mendukung 5. Pilihan penamaan yang sangat logis, bukan? Sekarang, 6E di sisi lain adalah yang mendukung koneksi 6 GHz. Sekali lagi, pilihan yang sangat logis di sini. Saya punya ide gila. Mereka sebenarnya bisa saja, entahlah Wi-Fi 5 GHz itu ya, entahlah Wi-Fi, mungkin 5, lalu 6 itu 6. Ide yang gila. Tapi kenyataannya tidak begitu, jadi Anda harus menerima itu. Anda mungkin juga akan melihat beberapa perangkat yang diberi label sebagai Wi-Fi 7. Untuk menjelaskannya secara singkat, Wi-Fi 7 adalah yang pada dasarnya menggunakan semua ini secara bersamaan. Atau seharusnya begitu, secara teori, tapi berdasarkan router dan pengujian yang dilakukan oleh ratings.com, ternyata tidak ada satupun yang melakukannya. Tidak ada satupun router yang dijual, berapapun harganya, sejauh yang saya lihat dari video mereka, yang benar-benar mendukung standar Wi-Fi 7 yang sesungguhnya. Dan mereka bisa lolos dengan hal ini hanya dengan menambahkan tanda hubung di antara kata Wi-Fi, bukannya menuliskannya secara utuh. Saya rasa itu salah satu caranya, entah dengan memakai tanda hubung atau tidak. Dan kemudian pada dasarnya kamu tidak terikat pada hak cipta dari Wi-Fi Alliance, jadi kamu tidak perlu mengikuti standar mereka. Jadi sini pada dasarnya ini semacam penipuan dalam arti tertentu.